Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai Kesultanan Aceh, ya, yakni pemimpinnya Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Baik, kita akan menuju ke subbab berikutnya, yakni perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Kalau tadi Portugis, ini sekarang Belanda. Nah, Belanda ini dibagi ada dua periode, ya. Yang pertama periode abad ke-17. Abad ke-17 itu berarti kisaran berapa kira-kira anak-anak? Kalau 17 itu berarti kan 1700. Nah, artinya apa? Berarti di bawah 1700. Jadi abad 17 itu kisaran 1601 sampai dengan 1700 itu sendiri, ya. Paham ya? Nah, kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama ada perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Mataram ini di wilayah Jawa Tengah, Jogja, ya. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda dari Aceh, ya. Kemudian ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa atau Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada Untung Suropati dan Trunojaya dari Jawa, Ibnu Iskandar dari Tanah Minang. Kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Jangan salah, ya. Mungkin kalian akan sulit membedakan antara Sultan Agung dengan Sultan Ageng, ya. Kalau Agung ada di Jawa Tengah, kalau Ageng ada di Banten, ya. Next. Nah, ini periode yang berikutnya yang Bapak maksud tadi. Ada tokoh perlawanan pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Abad ke-19 berarti tahun berapa? Jadi tahun 1801 sampai dengan abad ke-20 itu sendiri, berarti sampai tahun berapa kira-kira? Ya, abad ke-20 yang dimaksud bukan akhir abad ke-20, ya, tapi kira-kira pada sekitar ketika kerajaan-kerajaan Islam terakhir, ya, sebelum datangnya VOC, kemudian Belanda, itu kan ada masanya itu, ya, tahun 1900-an, ya, masa-masa perlawanan yakni pergerakan nasional maksud Bapak, ya. Oke. Ini yang pertama ada Patimura, ya, kita sering dengar ya, di Uang Seribu itu ada Patimura, ya. Nanti kita akan lihat fotonya satu persatu. Patimura berasal dari Maluku. Kemudian ada Sultan Badarudin dari Palembang, ya. Badarudin ini dijadikan sebagai nama bandara. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Tanah Minang. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Jawa, I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Teuku Umar, Teuku Cikditiro, Cut Nyadin dari Aceh. Kemudian ada Anak Agung Made dari Lombok. Kemudian ada Raja Sisingamangaraja 12 dari Tapanuli. Tapanuli ada di mana? Ada di Sumatera Utara, ya. Ini kita flashback kembali ke tadi, tokoh perlawanan abad ke-17. Yang ini lebih ke foto-fotonya saja, ya. Sultan Agung itu seperti itu. Kemudian ada Sultan Iskandar, Sultan Hasanuddin, dan Untung Suropati, ya. Ini adalah ilustrasi. Kemudian ini Gusti Ketut Jelantik, Pangeran Antasari, Sisingamangaraja 12, Teuku Umar, Teuku Cikditiro, Cut Nyadin, ya. Itu untuk abad ke-19 dan 20. Kemudian pada masa VOC, ya, kalau tadi masa Belanda, ya. Ini VOC, ya. Sebetulnya sebelumnya malah, ya. Mohon maaf, Belanda yang dimaksud tadi pada awal-awal kedatangannya, ya. Kalau ini VOC, ya, ini masa-masa perdagangan, ya. Ada perlawanan Kesultanan Mataram, ya. Tokohnya ada Sultan Agung, kemudian Pangeran Mangkubumi, kemudian Raden Mas Said, ya. Kemudian ada perlawanan lain yaitu Kesultanan Goa atau Makassar, ya. Perang ini diawali dengan pelucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Kesultanan Goa dapat dikalahkan oleh Sultan Hasanuddin, tunduk pada perjanjian Bongaya, ya. Maksudnya gini,
Kesultanan Goa itu akhirnya dapat dikalahkan, yakni ketika Sultan Hasanuddin tunduk pada perjanjian Bongaya ya. Jadi kalah dengan VOC ya. Ini fotonya ada Sultan Agung, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Oke, next. Ini sebetulnya yang tadi ya sudah disampaikan ya, Maluku ada Patimura, kemudian yang lain-lainnya sudah kita bahas juga. Nah, mungkin itu dulu, sekian, itu adalah pengantar saja ya. Nah, yang pasti minggu ini kita akan eksplorasi, kalian akan membuat sebuah desain menggunakan Canva misalnya ya, atau mungkin yang lainnya ya. Nanti silakan ketua kelas membagi tugasnya ya masing-masing. Misalkan misalnya A membahas mengenai perlawanan Patimura misalkan. Nah, itu kemudian dibubuhkan ke dalam poster di Canva ya. Nanti kalian harus upload di Instagram kalian masing-masing dengan mencatut nama Bapak ya. Itu saja, mungkin nanti akan lebih jelasnya Bapak akan berikan penjelasan di timeline ya, di e-learning. Baik, terima kasih Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.